Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pediler se-Nusantara, setanah air. Selamat pagi. Terima kasih sudah mampir dan terima kasih buat subscribe-nya. Terima kasih buat dukungannya. Jazakumullahu ahsanal jaza. Amin. Ini ada contoh senapan bedil kejeluk punya rekan tetangga kampung. Ini yang mau tak bahas apa ya? Bentar bro, tak ngopi dulu, tak sambil mencari inspirasi pembahasan. Ini tuh senapan punya tetangga kampung, rekan tetangga kampung yang tadinya di Jambi, di luar Jawa, di Jambi, kerja di Jambi, terus senapan dibawa pulang. Ini di sana katanya sudah sering poin bikin sama babi heleng. Terus di rumah beberapa bulan senapannya trouble, angin habis tidak bisa diisi. Nah, kenapa angin habis terus dipompa tidak bisa, entah itu PCP atau kejeluk? Kali ini pembahasannya kejeluk ya, biasanya tapi hampir sama saja. Dipompa angin keluar lewat laras. Ketika dipompa manual pakai kejeluk, angin keluar lewat laras, grendel ditutup, angin keluar ngawas lewat laras. Nah, itu permasalahannya kan pasti biasanya kalau yang sering-seringnya itu di teflon valve, entah itu teflonnya memang kurang presisi atau karena ngunci itu misalkan itu karena habis membuka dia ndak nutup sempurna, ndak rapat sempurna. Nah, itu ngunci bisa mengakibatkan ya ndak bakalan rapet. Kalau kuncinya parah itu diketak scuba pun, andaikan DWP dual power, tetap dia ndak mau kalau kuncinya parah. Nah, kalau teflonnya sedikit kurang presisi, biasanya diketak pakai scuba ya bisa rapat. Setelah angin nanti nyampe di kisaran 1000 atau 1000 lebih kan teflon bisa kembali mapan, rapat mengikuti dinding lubang ruang ledaknya. Ini tak bongkar sekalian pompanya sekalian. Tuh, ini tidak ada tripod tapi ya agak susah ini bro. Ini inlet pompa kejeluk, ini letaknya di sini. Nah, ini pompa tak lepas. Ini letaknya ini kan di sini. Inlet. Nah, di sini tuh ada tatakan inlet bro, tatakan inlet atau rumah inlet yang biasanya itu terpatri di dalam pipa tabung pompa senapan kejeluk, entah itu kejeluk murni atau kejeluk dual power. Nah, andaikan rekan-rekan yang kejeluknya murni atau DWP tapi yang biasa ngisinya itu pakai pompa kejeluk itu sendiri, mungkin ya kisaran ya terserah, bebas lah. Jangan lupa ini dicek bro. Ini kalau nggak dicek ini sedikit agak berbahaya. Berbahayanya apa? Ketika inlet bawaan itu kan biasanya pakai seal atau karet. Ini kan dilepas bisa. Nah, ketika bocor di sini ada, entah itu karetnya retak atau gompel itu bahasa Indonesianya apa ya? Nah, itu bisa mengakibatkan bocor. Misalkan ini senapan kejeluk udah di pompa tekanan kisaran 2000 lah, pompa kejeluk manual sampai mencat 2000 biasanya kalau inlet, kalau itu udah masuk 2000. Terus ini terjadi kebocoran di seal inlet pompa. Itu bahayanya nanti bisa kalau bocor itu bisa ini bro, apa ya, ini jadi tombak. Mungkin rekan-rekan ada yang pernah mendengar cerita as pompa kejeluk jadi tombak atau pernah mengalami sendiri. Nah, itu faktor penyebabnya, yang satu karena inlet yang bocor, yang kedua bisa jadi karena tatakan inletnya yang lepas, tatakan rumah inletnya itu yang tidak kuat menahan tekanan, akhirnya lepas patriannya lepas. Karena untuk rata-rata bawaan tatakan inlet kejeluk itu kan
dia dipatri di dalam pipa. Kita kan tidak bisa mengetahui kekuatan patri, kualitas baterainya seperti apa. Nah, alangkah baiknya buat rekan-rekan pemakai gejluk, jangan lupa dicek bagian sini, terutama untuk main tekanan tinggi lah. Untuk antisipasinya dikasih baut patek kanan kiri dua-dua, atau biasanya ada yang dikasih pen. Itu kan tujuannya memang untuk safety. Jadi andaikan ini tidak kuat apa ya, andaikan patriannya tidak kuat, itu dia masih ada baut pateknya atau pennya. Nah, itu buat jaga-jaga antisipasi untuk ketahanan rumah atau tatakan inlet itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Lah kalau senapan rekan-rekan, senapan gejluk yang ngisinya pakai pompa gejluk itu sendiri yang ada di senapan, biasanya misalkan dipompa mendatnya itu tidak normal. Bukan mendat karena tekanan di tabung udah banyak, udah di atas 2000 PSI kalau inlet masih karet. Itu kalau dipompa mendat error lah, itu biasanya ya ini terjadi kebocoran seperti ini. Nah, tapi kalau orang tenaganya rosa itu kan tetap dipompa saja, nanti dikunci, teklek kunci, udah dipompa tekanan lebih, tekanan banyak di 2000 PSI, kategori banyak lah untuk inlet 2000 lebih, 2300 atau 2400. Untuk inlet yang masih karet itu termasuk tekanan yang sudah tinggi. Nah, terus habis dipompa ditutup, dikunci. Kalau bocor nanti angin kan ngumpul keluar, sedangkan ini kunciannya tidak kuat menahan angin yang bocor. Nah, ini bisa jadi tombak duer, itu yang berbahaya. Ini sekedar apa ya, sekedar barangkali bermanfaat lah, karena ya memang seperti itu yang pernah dialami rekan-rekan daerah sini, itu seperti ini. Ada yang pernah mengalami as pompa gejluk jadi tombak itu karena faktor satu itu yang tadi, inlet bocor atau tatakan rumah inlet yang lepas. Dan masalah untuk ngisi tekanan, misalkan ngisinya pakai dok pengisian PCP itu, kalau dok pengisian PCP kan ini diam anteng saja, tidak masalah. Inlet saya rasa dia tidak masalah lah untuk walaupun karet, karena dia anteng ngisinya kan lewat dop sini, dop dual PCP nya. Tapi tetap dinding rumah inlet atau tatakan inlet itu juga harus safety lah, makanya lebih bagusnya diberikan pen. Karena untuk mengisi tekanan angin pada gejluk itu kan menyesuaikan, yang pertama yang jelas material pipa kuningan, ketebalan itu sendiri, ketebalannya berapa. Kalau ketebalannya 3 mili ya ngisi 3000 enggak masalah, kalau ketebalan 3 mili dan baut pateknya aman. Tapi kan tetap di sini harus dicek, harus dilihat kesafetyannya untuk tatakan inlet itu sendiri. Kalau ini tipis, ini enggak tebal. Ini kalau pipa segini ya saya paling ya 2000, andaikan ngisi ini pakai dual powernya ya, dual power PCP nya saya ngisi paling 2500 masih berani lah maksimalnya. Ini tipis soalnya, maksudnya untuk masalah ketahanan konstruksi dan baut patek. Tapi ini tetap harus diperhatikan, tatakan inlet sama inlet yang dipakai. Ini nanti mau tak carikan ini sekalian klepnya diganti aja sekalian, ini kan udah mingkup, nanti biar udah dipasang nggak ganti lagi. Kalau dipasang udah jamin rapet posnya di klepnya. Kalau teflon insya Allah udah tak cek udah rapet lah, udah tak benerin. Ini sebenarnya mas saya tak buat video. Terus ini tutup pipa pompa gejluk. Ini ada baterian, ada transfer naik antara tabung pipa pompa sama tabung utama. Ini udah sering kali poin babi heleng ini bro di sana, karena di sana kan banyak.
ternyata cuma di belakang camp. Wah ini terungan anu ya mas, nah sampai yang kata-katanya buyar ini saya. Udahlah begitu saja bro. Untuk itu mungkin untuk sekedar sharing-sharing sedikit tentang kesiluk berdasarkan pengalaman saya. Mohon dikoreksi, mohon ditambahin kalau ada yang kurang, dan mohon dimaaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Biasa kata-kata mendadak itu kan kadang ya salah ucap kata, itu ya mohon dimaklum, mohon dimaaf. Oke bro, kurang lebihnya seperti itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.